Alhamdulillah, masya Allah aku melihat ya, karena kita follow-followan di sosmed, jadi aku perhatiin pekerjaan yang luar biasa padatnya, ya. Ya sampai kemarin aku lihat sampai dia live TikTok ketiduran sampai gitu kan, udah capek banget kan. Ya aku memandang semua positif aja, baik aja gitu. Ya selama masih dalam batasan-batasan yang wajar gitu. Mandiri ya bro. Iya. Ya, biasanya kan orang lama lama dia apa namanya tertahan nih potensinya, cuma pas dilepas langsung blow up gitu. Ngalir begitu. Tapi sering berkomunikasi juga sama Inara. Enggak sering sih, tapi ada lah, kalau ada urgen-urgen keperluan ya dia nanya kabar. Biasanya apa tuh yang dikomunikasi sama Inara sendiri? Nggak ada Ada ngasih apa tahu, mungkin? paling paling ngasih tahu jadwalnya di mana ada acara apa gitu, ataupun kalau ada yang sekiranya perlu dinasihati aku nasihati, jangan begini jangan begitu, dia dengar sih. Mungkin cerita gitu mengenai sekarang pola asuh anaknya mungkin berbeda atau apa gitu. Wah, aku nggak ikut campur lah urusan itu. Hmm. Urusan personalnya aku nggak kepo juga, urusan pengadilannya nanti biar itu berjalan kan. Ya kalau aku bersyukur ya alhamdulillah aja kan, mudah-mudahan dia tetap istiqomah dalam dengan hijabnya ya, jangan sampai lepas hijab, itu aja itu. Tapi sama si Virgon juga masih komunikasi juga kan? Aku nggak, terakhir lama lama nggak komunikasi sama Virgon. Kapan tuh? Ya terakhir waktu di Makkah itu ya. Yang di Makkah. Ya. Terus sampai sekarang belum komunikasi. Belum komunikasi lagi. Ya aku tunggu dia komunikasi lah, maksudnya kan ada beberapa pertanyaanku belum dijawab kan. Oh masih belum ada respon dari Nah, respon. Virgon. Ya mungkin serba salah. Kalau aku sih sebetulnya malah sekarang jadi, ya jadi suka sedih ngeliat, bukan lihat Dinara sekarang, lihat Virgon. Kenapa tuh? Jadi ya, sekarang kan banyak bulian, banyak, dan itu sekuat-kuatnya mental orang ya tetap pasti akan berpengaruh ya kepada suasana hatinya. Banyak komentar negatif yang datang ke Virgon juga. Iya, makanya aku jadi kasihan sama Virgon itu, maksudnya ya, mudah-mudahan lah nanti Virgon bisa melewati ujian ini ya dan terus berkarya. Nah, ini banyak pelajaran sebetulnya, banyak pelajaran yang diambil. Nah, ini nasihat saya buat yang masih menikah ya. Kalau kalian masih ingin rumah tangga kalian itu dipertahankan, separah apapun perilaku ya, suami kalian tutupi. Kalau masih ingin ya, rumah tangga sudah masih ingin berlanjut pernikahan itu. Tapi kalau sudah coba-coba membagikan aib-aib itu ke sosial media, itu memang jarang termaafkan. Bagaimanapun bersalahnya laki-laki itu, aku lihat ada beberapa case ya. Udah enough ya. Karena itu kan perintah menutupi aib itu sebetulnya kan mutlak sebetulnya. Ya, cuman ya masing-masing orang punya alasan tersendiri untuk speak up ya. Tapi sebisa mungkin ditutup gitu. Iya, mestinya kalau mau bercerai cerai aja, tutup aib gitu. Kalau mau pisah pisah aja. Ya, kan janji Allah ada, bagi orang yang menutup aib Allah tutup aibnya juga. Ya. Kemarin juga di sidang kan mereka bilang katanya pengen hak asuh juga gitu dari baik dari Virgon maupun dari Inara gitu. Proses nggak terkait. Iya. Serahkan ke hakim aja. Anda nggak ikut kalau masalah rumah tangga pribadinya, Anda nggak ikut komen lah. Cuma aku selama ini kan menjaga-jaga komentar kan, sebatas mediasi, sebatas hukum hakam. Masalah hijab aku udah jelaskan juga, masalah cadar aku udah jelaskan juga. Semua kembali ke diri Nara, kepada orang yang bertanya kan. Ya, karena urusan hidayah itu memang nggak bisa dipaksakan bang. Ya, orang umpama disuruh pakai hijab, kalau dia memang belum ada gerah hati belum, nggak akan mau. Atau juga sebaliknya, orang disuruh buka hijab nggak akan mau. Nah jadi aku ini dalam masalahnya Inara dengan Virgon memang tidak punya kekuatan apa-apa untuk decision makernya gitu. Aku cuma berusaha untuk menjadi juru damai, kemudian berusaha untuk menjelaskan hukum hakam. Nah, semua kembali ke Inara, dia mau pakai cadar atau bahkan setelah lepas cadar kan sudah banyak juga orang yang menawarkan tuh supaya pasang lagi, kemudian untuk nanti diberikan kerjaan yang jauh lebih dahsyat.
Nah, tapi ternyata kan keputusan di tangan Inara. Inara mau ambil apa enggak. Terus juga kemarin di sosmed Inara sempat apa ya, tampilkan foto yang lama gitu yang belum, waktu dia belum kerja, terus banyak banyak bulian gitu datang. Di mana sih? Inara nggak lihat. Ada di sosial medianya, terus banyak bulian gitu datang ke dia. Iya, itu risikonya hati-hati. Pokoknya sekarang Inara mesti hati-hati ya. Apapun yang dia lakukan sekarang akan ada orang memandang dari dua sudut pandang, suka dan benci kan. Kalau orang yang memandang dari sudut pandang suka sama Inara, semua yang dia buat pasti akan positif aja. Tapi yang bagi orang yang nggak suka ya tetap aja semua jadi salah aja. Mau pakai baju ini salah, pakai baju itu salah, mau ngomong ini salah, ngomong itu salah, tetap karena memang basicnya emang nggak suka gitu kan. Jadi ya itulah resiko jadi public figure, harus dikomentarin orang, orang harus kuat-kuatkan mental. Penting berusaha jadi yang terbaik. Hasilnya terserah. Kalau difitnah orang, kalau dizalimi orang, itu sebetulnya saat terbaik untuk berdoa itu aja. Ya, jadi kalau perlu apa-apa, tunggu aja momentum pas dizalimi doa. Itu doa paling makbul. Itu aja. Jadi siapapun, ini nasihat buat saya juga, buat kita semua yang hari-hari di spot sama kamera dilihat kan, terus tiba-tiba ada mungkin statement kita yang dipotong orang, kemudian di framing kita seakan-akan kita ini penjahat kan. Ya, berarti itu Allah berencana hendak memberikan kita sesuatu yang besar, sehingga diberikan kita suatu sarana untuk berdoa. Apa? Dizalimi. Nah, jadi sengaja kadang-kadang Allah hantarkan orang-orang jahat itu untuk membuli kita, mencaci maki kita, karena mungkin amalan kita kurang kuat untuk mengabulkan doa kita. Bagaimana mental kita aja menghadapi hal itu. Jadi nggak ada masalah sih, sampai sejauh ini aku lihat Inara masih dalam batas yang wajar-wajar aja. Tapi Ustaz sebagai sebagai orang yang menjadi penengah gitu dalam hubungan antara Inara dan Virgon gitu, melihat Inara kembali ke industri hiburan gitu. Ya apa-apa, itu pilihan dia, hanya dia. Itu setiap kita kan berhak menentukan jalan hidup dan kebahagiaan kita di mana. Kalau memang Inara nyaman di sini, ya nikmati aja. Yang penting halal, yang penting ada batasan-batasannya. Itu aja. Terus sejauh ini berarti Ustaz sebagai penengah untuk memediasi antara Virgon dan Inara belum tercapai ya itu? Enggak, mediasi gagal total kan. Karena mediasi itu hanya akan bisa berjalan ketika dua-duanya pengen baik, pengen damai, tapi nggak ada jalan. Nah, maka ada mediator. Tapi kalau ada salah satu nggak pengen, nggak bisa. Mau siapapun yang mediasi nggak akan jadi. Nah, saya sendiri melihat Dr. Richard kemarin kan juga banyak mengambil orang-orang yang sedang bermasalah dengan rumah tangganya. Ya, Dr. Richard kan memang orang baik basicnya. Apalagi waktu itu kan Inara ke Dr. Richard melalui nelfon Dr. Richard. Gitu, seperti apa? Dr. Richard memang orang entertain, dan dia orangnya gercep, gerak cepat, bahkan dia lebih cepat dari kalian kan. Itu TV belum naik, podcast sudah naik kan. Nah, jadi memang Allah beri dia kemampuan marketing untuk produk-produk bisnisnya beliau. Pandai melihat momentum sehingga dimanfaatkan, untuk dan itu sah-sah saja. Tapi ya banyak netizen yang bilang katanya si Dr. Richard ini memanfaatkan momen gitu. Jadi iya, memang dia kan ngaku ya, mencari cuan dalam kesempatan gitu. Iya, itu kan diakui sama Dr. Richard. Emang nggak boleh kan? Ini kan dia juga bantuin orang itu juga, kecuali mengambil manfaat dari orang yang lagi berduka, sementara yang untung cuma Dr. Richard aja. Sekarang kan Inara diuntungkan, bayinya diuntungkan, sekarang yang baru ini juga diuntungkan, maksudnya dengan pemberitaan itu diuntungkan. Jadi viral, jadi simpati datang, bahkan kontrak kerja diberikan. Ya bagiku sah-sah aja. Sah-sah saja. Enggak semua orang juga akan ada satu hari, setiap hari itu ribuan orang bercerai, Bang. Dari zaman dulu sebelum ada kejadian kayak ini, memang kita lihat di pengadilan agama orang antri mengajukan gugatan cerai. Ini misi iblis nih, misi setan ya. Nah, kita nih sebagai orang baik yang ingin jadi baik, kita harus jadi juru damai, jangan sampai ada yang bercerai ya. Dan satu hal lagi ya, untuk menuduh orang berzina, hati-hati, nggak boleh.
orang lagi mau dengan bukti chat-chat itu aja nggak bisa. Menuduh orang berzina itu mesti ada orang yang melihat langsung perzinahan itu, saksi mata 4 orang. Itu mesti melihat itu kemaluannya masuk. Seperti pulpen dimasukkan ke botol. Jadi tidak bisa kita menuduh kok berzina. Jadi umpama kalau seandainya ada hari ini orang yang dituduhkan berzina, kemudian mereka membantah dua-duanya, dan kita tidak bisa mendatangkan saksi, mereka bebas dari tuduhan itu. Itu kenapa mesti harus 4 orang gitu? Ya itulah Islam menghargai privasi orang. Ya, tapi kalau terbukti rajam. Kalau terbukti berzina dalam hukum Islam ya, dikubur, kepalanya keluar, timpukin. Berarti kalau misalkan cuman saksi mata gitu 2 orang atau 1 orang bisa. Cara hukum Islam itu bisa. Coba lihat 4 orang lah. Saksi perzinahan itu 4 orang. Nah, jadi itu ayat hadis bahasa itu dalam Islam adalah minimal 2 orang saksi laki-laki atau seorang laki-laki dan 2 perempuan, bahkan kalau tidak benar hukum ada 4 orang saksi. Itu. Hati-hati ya. Jadi sekarang nih mau istri yang mencurigai suaminya nggak pulang, kemudian ada foto sama cewek lain, kemudian ada acting sama cewek lain, kemudian dibawa ini berzina ini, hati-hati. Kalau kita tidak bisa datangkan bukti, nah itu bisa kalau secara hukum ya, itu orang yang dituduh itu bisa menuntut balik kan, pencemaran nama baik. Tapi dengan bukti chat itu nggak cukup ya? Ya chat kan bisa itu chat itu dibuat, bisa chat itu. Sekarang aplikasi kan banyak. Kayak dulu ada ulama kita chat dituduh chat porno, padahal nggak ada. Semua bisa terjadi, apapun bisa terjadi. Nah, maka sebelum pengadilan memutuskan bersalah, kita sebagai penonton nih zikir ya, istighfarnya banyak. Melihat pemberitaan yang ada nih, istighfarnya banyak. Istighfarnya banyak. Tutup aib. Tahun 2023 ini juga kan banyak kejadian-kejadian yang rumah tangga yang hancur gitu ya. Semua rumah tangga itu bermasalah. Cuman ada orang yang memilih bersabar, diam, dan ada orang yang nggak kuat lagi. Dan memang semua wanita yang setelah aku selidiki ya, yang sudah mempublish ya kesalahan suaminya, berarti dia udah nggak pengen lanjut lagi. Dia memang udah pengen bercerai. Itu. Makanya itu alasan dia mempublikasi ya. Biar cerai. Gitu. Tapi kalau yang masih sayang, masih pengen, ya udah kalian sabar aja lah. Doa sama Allah, beri hidayah suamiku ya Allah, beri hidayah suamiku ya Allah, gitu aja. Gitu. Paham? Ustaz, mungkin terakhir Ustaz, ada pesan-pesan buat teman-teman di rumah gitu supaya jangan termakan sama berita-berita yang... Iya, pokoknya sekarang nih kalian ini terutama di sosial media ya, infotainment. Tugas infotainment itu memberitakan kebaikan-kebaikan. Jangan sampai ada framing, jangan sampai ada clickbait yang membuat orang akhirnya dicaci maki. Kan clickbait ini kan Dedi Sulaiman membongkar perselingkuhan nih. Padahal beritanya ada itu. Akhirnya orang dibully, orang jadi maki. Apa Ustaz, apa nih? Orang nggak semua orang ada waktu dengar 10 menit itu berita itu. Nah, jadi hati-hati. Jangan hanya mementingkan viewer, rating, kemudian kita membenarkan segala cara untuk diperhatikan gitu ya. Nah, begitu juga yang sudah menonton, yang lagi nonton, jangan langsung menerima, jangan langsung menolak. Kita pantau aja dulu. Ya, kalau perlu ya nggak usah diabaikan aja lah, itu urusan orang ya. Ya Allah, tutup aibnya dia, Allah. Ya, mudah-mudahan Allah tutup aib kita semua, itu aja. Buat artis, teman-teman artis juga Ustaz yang sedang bermasalah dan masa bukan kalian yang bermasalah, semua orang bermasalah. Dunia ini mah tempat masalah. Jadi kalau dapat perkara yang disukai bersyukur, dapat yang tidak suka bersabar. Itu aja. Kalau mencintai kelebihan itu semua orang bisa, tapi bisa nggak kalian mencintai kekurangan pasangan kalian? Cintai karena Allah, ya, sayang karena Allah. Nah, hakikat cinta itu nanti di surga, bukan di dunia. Ya, buat apa kalian bersama-sama di dunia, tapi terpisah nanti di akhirat? Maka ajak semua taati Allah,
Semua Indonesia ini mesti kita taubat massal ya, taubat nasional. Ya, di mana-mana kita dengar berita orang berselingkuh, berzina, ini semua berita-berita yang enggak pantas didengar. Jadi diluaskan sabarnya lagi. Nah, ya sabar, banyak sabar, banyakkan dekatkan diri kepada Allah, perbaiki sholat. Siapa yang memperbaiki sholatnya, ya, maka Allah perbaiki hidupnya. Ya, hidupkan taklim di rumah juga. Ya, insya Allah malaikat sering datang ke rumah kita, maka sifat taat malaikat akan menular ke seluruh ahli rumah. Assalamualaikum.